Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita di segmen Create Up akan berbincang bersama dengan startup yang sangat menginspirasi, Wiki ya. Kamu sering nggak sih kehabisan daya baterai handphone? Kalau handphone saya yang lama sering, kalau yang sekarang nggak terlalu. Oke, udah belajar dari yang lama gitu ya. Tapi sering tuh kalau kita lagi bepergian, Wiki, tiba-tiba tidak memungkinkan untuk kita meng-charge atau nggak ada colokan gitu ya. Nah, kita akan bahas nih pemirsa dengan salah satu startup yang mengimplementasikan tentunya nilai-nilai aksesibilitas, fleksibilitas, dan kemudahan. Dan mungkin Anda adalah salah satu yang sudah pernah nih menggunakan jasa layanan satu ini. Betul sekali, kemanapun Anda pergi tidak perlu khawatir kehabisan baterai handphone. Startup ini membantu kita untuk bisa menemukan recharge station di tempat-tempat favorit. Ya, Anda sering kehabisan daya untuk handphone Anda, bagaimana jika Anda dalam sebuah perjalanan dan tidak memungkinkan untuk mengisi daya? Mungkin Recharge bisa menjadi solusi. Recharge yang berdiri tahun 2018 adalah perusahaan sewa powerbank yang pertama di Indonesia. Dan Recharge tentu saja mengintegrasikan mesin powerbank dan aplikasi seluler untuk memberikan solusi yang terjangkau agar perangkat tetap terisi daya. Nah, Anda penasaran mungkin pemirsa ya, seperti apa sih sebenarnya potensi startup yang satu ini? Mari kita simak perbincangannya bersama-sama dengan CEO dan juga co-foundernya berikut ini. Oke, langsung saja pemirsa, tema kita adalah kita akan mengulik potensi startup aplikasi sewa powerbank. Dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Dik Listiono ya, CEO dan juga co-founder Recharge Indonesia. Selamat pagi Mas Dik. Selamat pagi Mbak Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Apa yang sebetulnya menginspirasi pendirian dari Recharge Indonesia sendiri, Mas Dik? Jadi dulu itu saya pengguna setia powerbank ya. Bukan cuma pengguna setia, tapi saya sendiri mungkin ada 5 powerbank lah yang saya punya. Dan sekitar tahun 2016-an gitu saya kan sering travel ke China, dan itu tahun yang mereka lihat banyak tech startup yang menarik lagi berkembang di China, dan salah satunya itu adalah konsep powerbank sharing. Dan pada tahun itu yang pastinya saya juga sangat tertarik untuk bawa konsep itu ke Indonesia, tapi karena belum ada e-wallet yang terlalu kuat pada tahun 2016, saya tunggu dulu. Dan pada 2018 dengan berkembang cepatnya GoPay, OVO, baru saya mulai membawa konsep itu ke Indonesia. Oke, apa yang membuat Mas Dik waktu itu yakin bahwa ide ini akan berhasil, mengingat orang bisa beli power bank gitu ya, bisa numpang sama temen juga, atau ya langsung bawa chargernya aja gitu Mas Dik. Apa yang membuat Anda yakin bahwa ini akan dibutuhkan nih? Pas mulai nggak yakin, mulai lihat-lihat dulu testing. Mungkin karena saya sendiri, saya merasa saya sendiri akan menjadi pengguna setia Recharge. Jadi kita tes dulu, dan feedbacknya itu sangat positif ya. Saya ingat sekali pada awal 2018, mesin pertama yang kita pasang itu adalah di shopping mall Pacific Place. Oke. Dan banyak banget orang yang mungkin pertama-tama penasaran dengan mesin ini, dan setelah kita jelasin itu mereka sangat tertarik dengan servis ini, dan mulai dari sana ya kita terus berkembang, taruh mesin-mesinnya di shopping mall yang banyak foot traffic, and we saw huge growth. Artinya ada potensi yang kemudian Anda baca, dan ini sangat-sangat potensial begitu ya. Saya sebetulnya cukup penasaran bagaimana mekanisme Recharge ini bekerja begitu. Kan kalau kita pakai power bank, itu kan power banknya mobile begitu ya. Artinya itu adalah salah satu sumber pengisian daya begitu yang bisa dibawa kemana-mana. Nah ini kalau disewakan oleh Recharge itu mekanismenya seperti apa sih? Apakah kita harus
duduk di samping vending machine-nya, ataukah si power bank-nya kita bisa bawa, terus pengembaliannya gimana? Banyak yang nggak dikembaliin nggak? Ini pertanyaan yang silly, tapi saya pengen tahu nih mekanismenya gimana. Jadi recharge itu kita mengembangkan recharge ini dengan konsep convenience, right? Borrow anywhere, return anywhere. Jadi pengguna bisa pinjam power bank dari satu mesin, keliling-keliling Jakarta, Bandung, Jogja, dan balikin di mesin mana saja. Oh, oke. Dan apakah tidak ribet pengembalian ini? Misalnya saya sudah pinjam misalnya ya di PP Pacific Place tadi ya, terus saya keliling Jakarta terus balikin lagi, apakah stasiunnya juga sudah cukup banyak atau gimana? Jadi sekarang ini kita ada lebih dari 1.000 titik, 1.000 station. 1.000 stasiun? 1.000 station. Berarti tersebar di 1.000 titik juga? Iya, betul. Wow. Tapi menurut saya itu juga masih kurang. Karena kembali lagi dengan pertanyaan Mas tadi, masih ada aja orang yang nggak balikin. Tetapi alasannya itu karena di dekat mereka belum ada mesin recharge. Jadi itu salah satu pekerjaan recharge yang kita perlu terus push supaya di mana saja dan kapan saja itu pasti ada mesin recharge di mana orang bisa ada akses untuk pinjam power bank ataupun mengembalikan. Sejak berdiri di 2018 Wiki ya, apakah awalnya memang hanya langsung vending machine-nya kita ke tempat tersebut atau memang kabarnya kan kalau sekarang pakai aplikasi dulu nih, kita harus unduh aplikasinya dulu, daftar dulu dan sebagainya, mekanisme pembayaran, baru bisa melakukan layanan dari recharge. Nah, mungkinkah di aplikasi terbaru ini nantinya akan ada sistem baru, fitur baru yang membuat ya kalau itu tidak dikembalikan, research tidak akan mengalami kerugian karena mungkin sudah ada payment yang mengatur hal tersebut, Mas Dik. Mungkin ke depannya kita akan mengembangkan kayak gitu. Tapi sekarang ini untuk supaya pengguna bisa mengembalikan power bank-nya itu, kita ada kerjasama dengan Last Mile Logistics. Di mana kalau misalnya power bank-nya nggak sempat dibalikin, user bisa request melalui CS kami untuk kita mengambilkannya dengan Last Mile Logistics. Oke. Apa konsekuensinya untuk user yang tidak mengembalikan? Ini kemudian menjadi satu mekanisme yang memaksa dalam tanda kutip user untuk mengembalikan recharge ya, memang karena memang harus dikembalikan gitu ya. Mungkin usai jeda berikut ini kita bisa bahas Mas Dik, dan bisa tetap sama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, sudah kembali bersama kami dalam Create Up dan kita masih akan membahas Recharge Indonesia, penyedia layanan penyewaan power bank berbasis aplikasi yang kabarnya ini pertama di Indonesia. Betul sekali, pertama dan kayaknya sejauh ini satu-satunya di Indonesia begitu ya. Masih berbincang bersama Mas Dik Listiono, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Recharge Indonesia. Mekanisme apa yang mewajibkan peminjam dari power bank yang disediakan oleh Recharge biar mereka betul-betul mengembalikan, Mas Dik, itu gimana mekanismenya? Jadi kita nggak bisa prevent ya, kita nggak bisa mencegah orang untuk tidak mengembalikan. Tapi yang within our control itu kita bisa minimize insentif orang untuk berbuat jahat. Jadi ada 3 mekanisme. Yang pertama-tama yang pastinya itu lewat aplikasi, dan aplikasinya kan perlu register nomor handphone dulu plus email. Dan kedua ada minimum top up yang perlu dilakukan, kecil, cuma 30.000, tapi itu akan memfilter orang yang emang intentionnya itu jahat. Dan ketiga itu yang pastinya power bank kita itu cuma bisa di recharge
di-charge di mesin kita. Oh, oke. Jadi walaupun kalau sudah habis, pengguna juga nggak bisa di-charge, nggak Oke. bisa charge power bank tersebut di rumahnya sendiri gitu, mesti masukin ke Oke. mesin kita. Dan satu akun di setiap saat cuma bisa pinjam satu power bank. Oke, itu tingkat Jadi, pengembalian. Ya. Carry on. sorry ya, jadi itu kalau misalnya recharge mengembangkan service yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk pengguna, itu user tidak akan mau abuse service-nya kita. Oke, nah sejauh ini tingkat pengembaliannya berapa persen, Mas Dik? Sejak berdiri ya, Iya. 2018. Oh, sangat tinggi, di atas 99%, Mas. Oh, oke. Artinya Berarti banyak orang baik di luar sana begitu ya. Iya, Plus iya, juga iya. ada mekanisme antisipatif yang sudah dilakukan oleh Richard sendiri supaya memang user ya mengembalikan chargernya gitu. Oke. Dan Powerbank. seperti saya tadi sudah bilang, yang 1% yang nggak balikan itu kebanyakan itu karena di dekat mereka tidak ada mesin recharge gitu. Jadi itu adalah salah satu homework ya, PR buat recharge untuk mengadakan mesin kita di semua tempat. Berarti tidak ada maksud jahat untuk tidak mengembalikan, tapi kondisi yang belum memungkinkan. Mungkin ketika nanti dia ketemu dengan session recharge lagi akan dikembalikan, meskipun jangka waktunya sudah Iya, lewat betul gitu sekali. ya. Oke. Sekaligus menjawab tadi harga sewa per bank melalui recharge kabarnya cukup terjangkau. Itu tadi top up-nya hanya 30.000 saja gitu ya. Dan itu bisa digunakan berapa kali tuh Mas Dik kalau kita misalnya top up 30.000? Per jam kita masih 15.000, per jam kita masih 2.000, jadi ya bisa 15 kali pinjamnya. Misalnya kayak saya punya handphone Wiki ya, paling ngecasnya nggak nyampe sejam udah bisa. Ini berarti murah banget dong ya, 2.000. Ya. Dan ini solusi yang kemudian ya menarik begitu ya, dan juga ada value lain kalau ngomongin soal startup lain, value-nya adalah misalnya ada semacam user bisa ikut misalnya mensejahterakan petani dan lain sebagainya. Kalau justru recharge ini adalah value-nya adalah bagaimana memupuk rasa kejujuran lah ya di dalam diri kita masing-masing gitu. Karena saya yakin sih ketika memang ada satu service yang sudah dirasakan betul-betul maksimal dan bermanfaat, ya user juga nggak bakalan mengabuse itu seperti yang tadi Mas Dik sampaikan. Oke, saya mau ke titik-titik sebarannya. Kabarnya udah ada 1.000 seperti yang Mas Dik tadi sampaikan. Di wilayah mana saja dan selain di mall gitu ya, apakah di tempat-tempat favorit misalnya bandara mungkin atau Stasiun taman misalnya. rekreasi, ya itu juga tersedia. Karena saya sering lihat mungkin itu adalah Research Iya. Indonesia. Ya, jadi cara kita penetrasi market Indonesia itu adalah yang pertama-tama kita mau penetrasi lokasi-lokasi yang food traffic-nya sangat tinggi. Ya, karena Indonesia itu adalah shopping mall first country ya. Jadi kita sudah ada di lebih dari 100 shopping mall, mainly di Jabodetabek, Bandung, Jogja. Terus semua public transport, KRL, MRT, Transjakarta, LRT, kita juga sudah ada. Dan sebelum pandemi itu kita juga ada di banyak universitas, hospitals, and entertainment centers ya, mungkin kayak cinemas gitu. Oke. Kedepannya yang pastinya kita mau penetrasi jauh lebih kencang di semua F&B. Jadi di semua restoran, kafe-kafe gitu ada mesin recharge supaya pengguna-pengguna itu akan nyaman stay di sana gitu. Dan nggak usah cari colokan kan di satu restoran atau kafe itu, yang pastinya pengguna akan jauh lebih banyak daripada colokan. Oke, sebelum kita akhiri, bisnis adalah bisnis gitu ya. 2018 sampai dengan saat ini perkembangannya seperti apa dari sisi revenue? Yang pastinya kita belum balik ke angka pre-pandemic.
Tapi secara bisnis kita jauh lebih healthy karena during pandemic itu kita terus mengembangkan teknologi internal kami. Jadi sekarang ini internal operations itu jauh lebih efisien. Oke, berarti masih lebih ke growth startupnya dibandingkan dengan revenue-nya ya? Lebih ke sustainable growth. Sustainable growth. Oke. Baik, sejauh ini sudah ada pendanaan yang diperoleh dan target ke depan apa saja, Mas Dik? Sudah, sekarang ini kita juga lagi fundraising ya. Yang pastinya karena kondisi ekonomi dunia kurang mendukung, tapi kita lumayan positif dengan bisnis model kita. Sekarang ini kita in the middle of fundraising dan secara bisnis itu kita yang pastinya kita terus akan push untuk mengembangkan service recharge dengan mengembangkan titik-titik recharge, mainly di Jabodetabek, Bandung, Jogja dulu, baru ke kota-kota lain di Indonesia. Kita tunggu ya pengembangannya ke kota-kota lainnya dan sukses selalu untuk Recharge Indonesia. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Mas Dik, sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, demikian Create Up kali ini menutup perjumpaan kita dalam program Power Breakfast. Saya Prisa Sombodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.